wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi min nabiyyin wal mursalin wa jami'il ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil din. Al-Fatihah. Thumma ila hadrati sahibul kitab hadratus Syekh Asy'ari lahumul Fatihah. Bawa kitabnya dong, ke bawah, duduknya di belakang atur. Istirahatnya bagian setengah sehat karena pola bukanya yang dihantam semua. Mungkin istirahatnya di belakang. Ini biasa pola lagi puasa itu seperti ini. Di belakang sama siapa ini namanya? Zata juga ada begitu ya. Istirahatnya di belakang. Bawa bantal nggak apa? Bebas. Serius nggak apa-apa. Ngacak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidzaraini amin ya rabbal alamin. Kemarin sehubungan mati lampu ya. Akhirnya berhenti secara mendadak. Fakta al-Ityan al-Aitana benar. Sampai mana? Ila qaulihi ta'ala dzalika liman khasyya rabbah. Enggak apa-apa aja, bela. Tidurnya di belakang aja, di belakang aja. Bawah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan malu, gak apa-apa. Ila qaulihi mare ngendikane Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Zalika utawi mengkono jannatu adnin. Zalika lan utawi mengkono jannatu adnin. Tulis, ini ayat Quran kan? Surat Al-Bayyinah kan ini. Zalika liman khasyya rabbah. Surah apa itu? Apa Bang Diri? Surat apa? Al-Bayyinah, benar gak? Benar ya? Zalika lan utawi mengkono jannatu adnin iku liman kedue wong khosya kang wedi sapa man robbahu ing pangerane man. Tiduran gak apa-apa. Bawa robbahu ing pangerane man. Faktabot nuli natrapi apa al-ayatani ayat loro apa al-ayatani ayat loro anal ulama anin zaman satuhune pira-pira ulama hum iya ulama iku alladzina wong akeh yakhshawna kang wedi sapa alladzina Allah in Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah walladzina lan utai wong akeh yakhshawna kang wedi sapa alladzina Allah ing Allah iku hum utawi alladzina
iku hum utawi alladzina dibuka kita menong, enggak apa-apa sambil dudukan tiduran enggak apa-apa. Yang penting bilang. Ini biasa karena pola buka puasa yang luar biasa. Ambil kita tutur di belakang apa? Hum iku utawi alladzina iku khairul bariyati luwih bagus-baguse pira-pira kebagusan. Iku khairul bariyati luwih bagus-baguse perkara bagus bisa seperti ini. Payun tiju nuli nyimpulaken payun tiju nuli nyimpulaken annal ulama ing teman setuhune pira-pira ulama hum ya ulama iku khairul bariyati luwih bagus-bagus kebagusan. Wa qala lan dawsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku yuridu ngersakaken sapa Allah iku yuridu ngersakaken sapa Allah bihi kelawan khairan kebagusan yufaqihu mangke mahamaken sapa Allah iman yufaqihu mangke mahamaken sapa Allah iman fitini ing dalam agama wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama utawi pira-pira ulama iku warasatul anbiya'i pira-pira pewarise iku warasatul anbiya'i pira-pira pewarise pira-pira nabi iku warasatul anbiya'i pira-pira pewarise pira-pira nabi. Lagi sambil terontak apa-apa. Ini not aja sambil terontak apa-apa. Santai. Nanti atur cerita hikmahnya kenapa yang walaupun capek, kesel daripada di kamar kalau Ramadan ya, mending ditajuk. Nanti ada hikmahnya di sini. Wahasbuka hadhihi darajat. Wahasbuka la nyukupi ing sirah. Wahasbuka la nyukupi ing sirah apa bihadhihi darajati. Oh ada banyak. Apa bihadhihi darajati kelawan iki derajat. Apa bihadhihi darajati kelawan iki derajat. Majdan nyatane agunge wa fakhron lan banggane wa bihadhihi rutbati lan kelawan iki tingkatan wa bihadhihi rutbati lan kelawan iki tingkatan apane syarafan kemuliaane wa dzikron lan sebutan agunge wa idza kana lan ing dalem nalikane ane apa kelakuan titik dulu apa maksud santai wa idza kana lan ing dalem nalikane ane apa kelakuan titik iku la rutbata ora ana tingkatan iku maujud fauqan nubuwati ing dalam duhure kenabian fala syarafa mangka ora ana kemuliaan iku maujud fauqa syarafis warasati ing dalam duhure kemuliaane pewaris
fauqa syarafil warasati ing dalam dhuhure mulyane pewaris titil karut bati maring mengkono-mengkono tingkatan. Jadi ini adalah ayat-ayat yang menerangkan fadilah keutamaan orang alim dibandingkan yang lain. Tadi awal ayatnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dengar. Kemudian dilanjutkan lagi innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sampai akhir ayatnya dzalika liman khasyiya rabbah. Ini menjelaskan yang fakta al-ayatan ya, bahwa maksud dari dua ayat di atas sampai dari kalimat khasyiya bahwa para ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Sampai dilihat kitabnya. Dan mereka ini yang merupakan golongan khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia di muka bumi. Maka kesimpulannya para ulama ini golongan khairul bariyah. Sehingga wajar disambung dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah menghendaki kepada seseorang sebuah kebaikan, niscaya Allah akan memudahkan memahami agamanya. Ciri-cirinya nih, kayak kita di sekarang ini lagi mondok nih. Ya, kalau dari awal belajar ngaji kitab kok bawaannya males, lemes, tidak menikmati, tidak enjoy gitu ya, maka tanda bahwa Allah sedikit memberikan kebaikan kepada kalian di dalam mencari ilmu di pondok pesantren atau maka apa yang harus kalian lakukan? Perbaiki niat. Karena di mana yang namanya pengajian, ngaji kitab, ngajar tidur paling nikmat itu ketika ngaji kayak begini. Tidur bentar bangun biasanya. Karena dalam hati butuh kepada makna kita dari sang guru. Terus coba kamu tanya dalam hati kalian, lemesnya ngaji kitab itu apa? Paling malesnya doang. Kalau ngajinya rasanya senang, benar nggak? Itu tanda-tanda Allah memberikan kebaikan, memudahkan kalian di dalam urusan agama. Kalau kok datang ke majelis pengajian aja males, nyoretnya males, beda. Ada males tapi dia tetap pengen duduk di pengajian. Itu masih ada kebaikan yang Allah berikan dan memudahkan kalian untuk duduk ke dalam majlis. Adapun di majlisnya tidur apa bagaimana, tapi itu urusan lain. Tapi kalian sudah masuk dalam tanda-tanda Allah memberikan kebaikan, memudahkan kalian di dalam mencari ilmu agama. Paham? Kalau kamu duduk ke sini aja sudah terbawa sedikit hawa nafsu oleh setan, itu tanda-tanda niatmu ketika ngaji ini belum maksimal. Ya, pasti jalan di mana sajanya untuk mengaji itu sama Allah dimudahkan. Paham nggak? Ini tahadus bin ni'mah. At-Thahir meyakini bahwa sabda Rasulullah mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ini benar-benar nyata. At-Thahir lakukan. Ini saya lakukan ini tahadus bin ni'mah saja. Kalau kamu niat ingin belajar agama, kalau benar kata Allah Subhanahu wa taala,
apapun rintangannya pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lulus dari Yaman 2016 atau Hir merasa perih, ingin mengaji lagi kita. Jauh-jauh pergi ke Pandeglang. Zaman masih ada almarhum Abah Najib, ada Najib. Tanya Mang Piki. Sering tak ajak bawa jam 11. Jam berapa ya? Subuh ya? Subuh. Kata Tohir ada jadwal balagan. Kalau dulu namanya ngaji balagan. Apa namanya? Bandungan tuh kitab Jurumiyah yang sekarang Abang Munir yang megani balagan. Jadi jam 2 itu ada jadwal kalau di sini atau Tohir isi Bandungan kita. Nakib pagi kosong karena masih ada almarhum Abah Najihun pengajiannya pagi. Belum ada Rafi, belum ada angkatan pertama. Tapi perasaan Tohir ini waktu kosong ingin ngaji kembali setelah turun dari Yaman. Akhirnya tafahulan wa tabarrukan kepada Abu yang tadi di sidang Pandeglang. Ya kan? Tapi bagaimana caranya jam 2 harus datang, jam setengah 1 atau jam 1, jam 2 harus ada di pelabuhan. Butuh ongkos, ya kan? Benar nggak? Butuh waktu, butuh kendaraan. Tapi katanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolak-balik sakit tahap pas waktunya hari Senin sampai hari Kamis itu nyatanya sakit lagi. Ada jalannya. Ini Atohir merasakan bahwa kalau kita niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menggerakkannya. Bayangkan, enggak terasa 6 bulan bolak-balik. Ya kan? Sudah bisa makannya. Waktu itu masih puasa ya? Masih puasa. Bayangkan, cuma modal niat. Masih puasa adalah 6 bulan bolak-balik, Senin sampai Kamis, Senin sampai Kamis. Terkadang sekarang saya praktekkan kepada anak-anakku sekalian. Kalau malas dalam ngajinya, berarti kalian ini niatnya masih belum kuat. Meskipun pas di sana itu kadang-kadang tidur, sesekali tidur, tapi kamu tuh langsung. Jadi jadikanlah niatmu itu bahwa ngaji adalah kebutuhan. Waktu itu Atohir beratnya apa? Perjalanan pagi. Bayangkan Pandeglang dingin bos. Berangkat jam setengah 6, pengajian jam 9. Pagi itu sudah berangkat setengah 6. Kadang nyiapin tas uduk ya. Ngomongin apa? Sama namanya gitu. Tapi modalnya itu kalau ada niat karena Allah Ta'ala benar-benar suka ingin ngaji kepada Abu yang itu jalan dimudahkan. Jalan dimudahkan. Gak terasa ada sampai 6 bulanan. Ada yang itu sampai 6 bulan. Bulan-balik. Itu Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis Rabu. Kamis. Senin sampai Kamis. Bulan-balik. Nanti sampai gede. Terus saja ganti orang, nanti ganti orang, ganti lagi terus. Tapi bawaannya nih, kenapa? Modalnya ada di ini kan itu utama, sangat utama. Jadi begitu. Sekarang yang merasa sakit-sakit, ya kan, itu dikuatkan niatnya. Gak mungkin Allah Ta'ala membolak-balikan hatimu kepada kesesatan sementara niatmu itu di dalamnya kuat untuk kebaikan. Jangan memotongnya nafsu kalian. Nafsu kalian itu bisa dikontrol untuk kebaikan tergantung ya kalian. Dan gak mungkin Allah Ta'ala mentakdirkan kalian untuk hal yang keburukan. Keburukan itu ditimbulkan oleh diri kalian sendiri. Lanjut. Makanya ketiga yang menjadikan ulama itu sangat luar biasa, kedudukannya sangat biasa, sangat luar biasa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkannya, al ulama'u warathatul anbiya.
para ulama ini pewaris para nabi. Maka cukuplah dengan derajat ini sebagai keagungannya dan kebanggaan. Kamu harus yakin dulu, kamu belajar dimanapun aja, walaupun tidak di pelabuhan, semisal, kamu yakini kalau sudah yakin bahwa gurumu ini adalah pengantar dirimu menuju agama yang benar, menuju ketenangan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Kalau belum yakin, repot. Dan yakin ini butuh proses kalau belajar di pondok pesantren. Butuh proses. Paham? Ya, zamanan tawilan kalau kemarin kan ada pembahasan seperti ini. Butuh proses. Wa bihadhihi rutbah syarafan wa fikran, dengan sebab tingkatan ini kemuliaan dan disebutkan secara agung tertera dalam Al-Qur'an. Wa ghayatul ilmi, sekarang selanjutnya, wa ghayatul ilmi lan utawi tujuan ilmu iku al-amalu amal bihi kelawan ilmu. Nah, setelah mendapatkan ilmu, tujuan daripada ilmu itu harus diamal. Nah, percuma banyak ilmu tapi tidak diamal. Nah, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ummatil wama. Gitu. Li'anna karena teman setuhunya ilmu iku tamratuhu, buahi ilmu, wa faidatul umri lan faedahe umur. Terus wazadul akhirati lan dari sakune akhirat. Hah? Wazadul akhirati lan sanune akhirat. Wazadul akhirati lan sanune akhirat. Ilmu kemudian diamalkan itu merupakan buahnya ilmu, dan faedahnya banyak sekali dan menjadi bekal akhirat kalian. Paman mangkau utawi sapane wong iku dhafara perkoleh sapaman. Iku dhafara perkoleh sapaman. Udah? Bihi kelawan ilmu sa'idan mangka bahagia atau beruntung. Sa'idan mangka beruntung sapaman. Waman aku utawi sapane wong iku fatahu ngelewati sapaman ilmu. Waman aku tahu sapane wong iku tahu ngelewati sapaman ilmu, khosiro mangka rugi sapaman. Barang siapa ya meraih ilmunya dengan mengamalkannya, niscaya ia golongan orang yang beruntung. Dan barang siapa melewati ilmunya untuk diamalkan, maka niscaya dia adalah golongan orang yang merugi. Walamma dzukira lakin dalam nalikane den tutur indahu ing dalem sandingi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma dzukira lakin dalam nalikane den tutur indahu ing dalem sandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa rajulani wong loro ahaduhuma utawi salah suwijine rajulani iku abidun ahli ibadah, wal akharu lan utawi kang liyane iku alimun wong kang alim. Kala mangke ngucap sapa Kanjeng Nabi, fadlul alimi utawi keutamaane wong alim halal abidi ing atase wong kang ahli ibadah, utawi keutamaane wong kang alim halal abidi ya ngalahaken ing atase wong kang ahli ibadah. Alal abidi ngalahaken ing atase wong kang ahli ibadah. Iku kafadli kaya utamane ingsun
kaya keutamaan ingsun ala adnakum ingatasi luwe andap-andapi sira kabeh, ingatasi luwe andap-andapi sira kabeh. Bahkan suatu ketika diceritakan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang, yang satu ahli ibadah, yang satu orang alim. Maka Rasulullah mengatakan bahwa keutamaannya orang alim itu di atas orang ahli ibadah, sebagaimana keutamaanku di atas orang di bawah kalian semua. Artinya apa? Yo gini nih, gak apa-apa. Ya. Ala adnakum, ya kan? Karena kenapa orang alim itu lebih mulia dibandingkan orang yang ahli ibadah? Karena orang alim paham bagaimana cara beribadah. Orang ahli ibadah belum tentu dia memahami secara keseluruhannya. Paham. Kemudian waqala ladau sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku salaka ngambah sapa man. Iku salaka ma iku ngambah sapa man torikon ing dalan ya lubu hale ngegelati sapa man, ya lubu hale ngegelati sapa man fihi ing dalem torik ilman ing ilmu salaka mangke ngambahaken sapa Allah bihi kelawan man torikon ing dalan min turukil jannati saking pira-pira jalan surga. Wa qala landaw sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalabul ilmi utawi nyuprih ilmu iku fardhun banget fardune. Iku fardhun banget fardune ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim wa muslimatin lan muslimah. Wa qalibul ilmi lan utawi wong kang ngeglati ilmu, lan utawi wong kang ngeglati ilmu iku yastaghfiru nyuwunaken ngapura, iku yastaghfiru nyuwunaken ngapura lahu maring talibul ilmi sapa kullu syai'in saben-saben suwiji ai makhlukin hatal muti sehingga iwakloh fil bahri ing dalam lautan atau samudra. Bahkan ini nih penting juga nih, yakini kalian nih bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Ya, di dalam kitab Ta'lim Mutalim maksudnya ilmu apa? Ilmu adab. Di kitab Wasoya juga ilmu adab. Gitu loh. Kemudian orang yang mencari ilmu itu niscaya meminta mohon ampunan untuk dirinya. Ya, siapa? Setiap makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Kalau ada orang yang mencari ilmu, kalau ada orang yang menyantrikan, kalian seperti kalian nyantri pohon-pohon buah mangga yang ada di sekitar kita, ya, memohonkan ampun untuk kalian yang mencari ilmu. Hatta uti fil bahri, dalam Rasulullah dalam sabdanya, hingga ikan paus pun yang ada di dalam samudra memohon ampunan. Tidak hanya ampunan, memohon kemudahan bagi mereka yang mencari ilmu.
ilmu. Ini sebagai bentuk fadilah orang mencari ilmu lebih utama dibandingkan ngoyo-ngoyo beribadah saja. Tidurnya kalian, buah mangga tuh, buah kelapa, buah apa lagi di sini, ayam, semua mendoakan kalian. Ya kan ayam tuh, ya. Maka kamu harus optimis. Paham? Harus optimis. Kalau kamu belajarnya sulit, jangan khawatir, sudah ada bagian yang mendoakan kalian. Semua alam ini mendoakan kalian. Tinggal kamu istiqomah dalam mengaji. Kemudian waqala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku goda budalan isuk sapeman litolabil ilmi karena arahe nyuprih ilmu, sholat maka nyuwunaken ampunan alaihi ingatasi man sapa malaikatun pira-pira malaikat alaihi ingatasi man sapa malaikatun pira-pira malaikat wa burikalan den paringi keberkahan sapa lahu man fi ma'isyatihi ing dalam penguripane man. Nih, kayak apa yang dilemakan, gimana ini pagi berangkat, apa mungkin bangun pagi apa tidak, ya kan? Barang siapa di pagi hari pergi karena menuntut ilmu, ya, maka niscaya para malaikat memohon ampunan untuk dirinya dan ya diberi keberkahan baginya di dalam kehidupannya. Ya kan? Jadi jangan bingung orang yang nyantri kok bingung harus ada biayanya. Yakini bahwa Allah akan memberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Sebagaimana Rektor Universitas Al-Ahqaf itu, ya, Profesor Dr. Al-Habib Abdullah Baharun itu, seluruh mahasiswa dari Indonesia kalau belajar di sana, kalau sudah lulus tes, semuanya digratiskan. Ya kan, sering atau yang benar, ya kan, orang-orang yang mengatur manajemennya itu mengeluh gimana ini semuanya digratiskan, gimana ini digratiskan, biayanya bagaimana. Kata Al-Habib Abdullah Baharun, isbir, ya kan, wa burika fi ma'isyati. Baru ingat apa-apa? Suruh bersabar dan ketahuilah orang yang menuntut ilmu datang kepada universitas ini juga rizkinya diberkahinya juga datang ke Universitas Al-Ahqaf. Begitu juga kalian ini jauh-jauh datang ke pondok pesantren Modrat atau Hiliyah, jangan bingung, rezeki kalian pun datang ke atau Hiliyah. Bagian rezeki kalian ya juga ada di pondok atau Hiliyah. Paham? Artinya apa? Orang tua pun juga harus mantap. Jangan bingung memondokkan anak ke pondok pesantren karena takut tidak bisa membiayai. Karena tinggal niat. Kemudian akhirnya ingatkan kalian yang ada di sini semua, tinggal niat kalian benar-benar tulus mencari ilmu. Dan para sahabat pokok pesantren yang berada dimanapun berada, ya kan, ini penting nih, ya kan. Dan para wali santri ataupun bapak-bapak ibu yang ikut mengaji online ini, ya kan, sebelum memasukkan anaknya ke pondok pesantren harus tahu dulu niatnya dan yakinnya. Jangan-jangan memondokkan anaknya ke pondok pesantren karena hanya sebagai safety-nya saja.
aman kalau di pondok pesantren, tapi tidak kuat niat untuk mencari ridho Allah, dan tidak mantap bahwa pentingnya mondok ini adalah untuk meraih sa'adatu fid dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pahami dulu kemanfaatan agar bernilai pahala dan keberkahan di dalam mencari nafkah di luar sana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku goda budalan esuk sapeman ilal masjid maring masjid, la yuridu hale ora ngersani sapaman, hale ora ngersani sapaman illa ayata alama, angin yentah belajar sapa wong atau sapaman, tadi sapaman ya, khairan ing kebagusan, au yu'allimahu atau ngajar sapaman ing khair, au yu'allimahu atau ngajar sapaman ing khair, kana mangke ana iku lahu tetep kedue man kajar apa ya? Bacanya apa? Kajari haji, kaajri haji kaya ganjarane ibadah haji, kaajri haji kaya ganjarane ibadah haji tamin kang sampurna. Nih yang sakit-sakit denger ini sambil tiduran gak apa-apa, ngelayang-layang. Barang siapa yang berjalan di pagi hari menuju masjid atau malam hari tidak apa-apa, berjalan menuju masjid, berjalan menuju musola, la yuridu illa ayyata'allama khairan, dirinya tidak menghendaki kecuali melangkahkan kakinya ke musola ini, ke masjid, melainkan untuk belajar kebaikan atau atohir, yang tidak ada keinginan melangkah kakinya menuju masjid ini untuk belajar, untuk mengajar kalian. Maka orang yang belajar menuju musola, menuju masjid ini, atau mengajar di musola ini atau yang di masjid, ya, maka lahu ka'ajri hajjin tam, maka baginya mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang ibadah hajinya tak sempurna. Hajinya haji mabrur, hajinya mabrur. Itu ya. Wa qala lan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-alimu utawi wong kang alim, wal muta'allimu lan wong kang belajar, kadihi kaya madani iki suwiji-wiji, kadihi kaya madani iki suwiji-wiji, min hadihi saking iki suwiji-wiji, wajah mahalan ngumpulaken sapa Kanjeng Nabi, wajah mahalan ngumpulaken sapa Kanjeng Nabi, bainal masabbahati ing dalam antarane deriji penuduhe Nabi, bainal masabbahi, masabbah apa nih? Masabbihatin ing dalam antarane deriji pituduh, walati taliha lan deriji sandinge alati iku syarikane sekutonan karone, iku syarikane sekutonan karone fil ajri ing dalam ganjaran, fil ajri ing dalam ganjaran, wala khairolan ora ana kebagusan iku maujud, wala khairolan ora ana kebagusan iku maujud bisa irin nasi ing dalam sekeringe manusia, ba'dun ing dalam sakwise, ba'dun ing dalam sakwise. Ya, kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan kedudukan orang yang belajar dan orang yang alim, kata Rasulullah, kahadihi min hadihi bainal mustabihati. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, orang alim nih dan orang yang belajar mengumpulkan keduanya. Kedua-duanya ini saling berhubungan di dalam pahalanya, baik yang mengajarkan dan baik yang belajar. Tidak ada kebaikan yang sangat luar biasa di atas keduanya, saking utamanya. Tidak ada kedudukan yang paling luar biasa kebaikannya, ya, kecuali dua orang tersebut. Selainnya di bawah orang alim dan orang yang belajar. Pahala bagi mereka yang ngaji dan belajar. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dadiasa pasira. Dadiasa pasira iku aliman wong kang alim. Iku aliman wong kang alim. Au muta'alliman atau wong kang belajar. Au mustami'an atau wong kang ngrungokaken. Au muhtajan, au muhibban atau wong kang demen. Au muhibban atau wong kang demen. Lidzalika mari mengkono alim au muta'alliman ila akhirih. Wala lakunan aja ana sapasira, lan aja ana sapasira. Iku al-khamisu wong kang kaping 5. Iku al-khamisu wong kang kaping 5. Kemudian fatah lika, maka sebab rusak sirah. Fatah lika maka sebab rusak sirah. Yang kelimanya apa nih? Dari jelaskan sini. Kemudian kata Rasulullah, jadilah engkau seorang alim. Orang yang alim. Tadi orang alim kriterianya dia takut kepada Allah. Minimal kita harus menjadi bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Kalau masih belum bisa jadi orang alim, ya jadilah seorang santri. Paham? Atau menjadi orang yang suka mendengarkan kebaikan, suka jamaah majelis taklim, atau menjadi pecinta santri dan ulama, mencintai mereka yang sangat luar biasa. Dan janganlah menjadi orang yang golongan kelima. Apa ini? Di sini tidak diterangkan. Maka engkau akan menjadi rusak. Engkau akan menjadi rusak. Kemudian waqala lan dawsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'alamu belajar sapa sira kabeh al-ilma ing ilmu. Ta'alamu belajar sapa sira kabeh al-ilma ing ilmu, wa alimuhu lan ngajar sapa sira kabeh, wa alimuhu lan ngajar sapa sira kabeh ing ilmu. An-nasa ing manusa. An-nasa ing manusa. Ya. Kata Rasulullah, belajarlah kalian, belajar ilmu agama seperti ini. Dan mengajarkanlah ilmu itu kepada manusia, kepada masyarakat. Suatu saat mudah-mudahan kalian yang mondok di pondok pesantren Madrasah Thahiriyah ini, ya, setelah belajar dan mengajarkan ilmunya, amin ya rabbal alamin, ilmunya menjadi manfaat. Wa qala lan sabqa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum ing dalem nalikane ningali sapa sira kabeh,
Indala nalikan ningali sapa sira kabeh riyadul jannati ing pira-pira taman surga, ing pira-pira taman surga, fartahu mangke apa nih? Fartahu mangke manggono sapa sira kabeh. Fartahu mangke manggono sapa sira kabeh. Mangga tinggal sapa sira kabeh. Bahasa kita ini. Pakilan udah dan cerit, pakilan udah dan ucapakan. Pakilan udah dan ucapakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Fartahu maka tinggal sapa sira kabeh. Suruh tinggal di situ. Pakilan udah dan ucapakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Wa malan iku apa? Wakalan iku apa riyadul jannati utawi pira-pira taman surga. Utawi riyadul jannati pira-pira taman surga. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku halaqad dzikri, iku halaqad dzikri, ya, kalangan zikir. Kalangan zikir. Qala lan dawu sapa apa Imam apa hiya utawi riyadul jannah iku majalisul halali wal harami, pira-pira panggonane kang ngebahas perkara halal, pira-pira panggonan kang ngebahas perkara halal wal harami lan perkara haram. Maksudnya majelis ilmu maksudnya ini. Kaifa hal iku kaya apa? Kaifa hal iku kaya apa? Tashtari. Kaifa hal iku kaya apa? Tashtari. Tuku sapa sira. Wa kaifa hal kaya apa? Tusolli salat sapa sira. Wa kaifa hal kaya apa? Tuzaki zakat sapa sira. Wa kaifa hal kaya apa? Tahujju haji sapa sira. Wa kaifa hal kaya apa? Tangkihu nikah sapa sira. Wa kaifa hal kaya apa? Tutliku nolak sapa sira ing mar'ah atau megah sapa sira ing mar'ah. Pamalan perkara asbah kang nyerupani apa mak dalika ing mengkono halaqad dzikri, dalika ing mengkono halaqad dzikri. Rasulullah pernah bercerita kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, tatkala kalian melihat taman-taman surga, maka tinggallah di situ, duduklah di situ. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Emang ada di dunia ini yang merupakan riyadul jannah, taman-taman surga? Rasulullah menjawab, halaqad dzikri. Lingkaran orang berzikir itu adalah taman-taman surga. Artinya apa? Di dalam berzikir, coba kamu ikut majelis zikir. Di dalam berzikir itu mengolah jiwa kalian menjadi lebih tenang. Pikiranmu bertadabbur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang bangun baca tahlil dulu, 1, 2, 3. Taman-taman surga itu adalah majelis zikir.
Lagi sendu pikirannya, kalau pakai nada yang sangat menyentuh hati itu enak. Ya, dihayati, bener gak? Bener gak? Gitu pikirannya, naik ke atas. Kemudian kata Al-Imam Aqa bahwa riyadul jannah itu adalah majalisul halal wal haram, yaitu majelis yang membahas terkait perkara halal dan terkait perkara haram. Kenapa ini juga termasuk riyadul jannah? Bagaimana kamu tahu bagaimana cara membeli? Ya, muamalah yang benar, transaksi jual beli yang sah. Kalau tidak duduk di majelis halal wal haram, seperti ini di majelis taklim. Kemudian riyadul jannah ini adalah majelis taklim. Bagaimana bisa? Karena bagaimana kamu bisa mengetahui sholat kalau tidak duduk di majelis zikir? Dan ini bagaimana zakatmu, bagaimana hajimu, bagaimana cara menikahmu, bagaimana engkau nanti mentalak istrimu. Maka majelis zikir dan majelis ilmu itu merupakan riyadul jannah. Apalagi majelis ilmu dibarengi adanya majelis zikir, dua-duanya dikolaborasi. Maka luar biasa riyadul jannah ada di majelis yang kita cintai ini. Wa qala lan dausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu, belajar sama sira kabeh, al-ilma ing ilmu, wa'malu lan nglakoni sama sira kabeh bihi kalawan ilmu. Usahakan apa yang didengar dari masyayikh kalian laksanakan. Karena perintahnya jangan setengah-setengah. Kadang-kadang kita memahami cuma utlubul ilma. Tolabul ilmi fardhatun, mencari ilmunya itu wajib. Seolah-olah demikian. Tapi dia tidak tahu buah daripada ilmu adalah mengamalkannya. Maka sering baca hadis selanjutnya sebagaimana perintah Rasulullah, setelah kalian belajar karena banyaknya ilmu tidak diamalkan laksana air yang berdiam. Akhirnya bau busuk, benar tak? Penyakit muncul di dalamnya. Begitu juga semakin ilmu tidak diamalkan, maka hati kita semakin banyak penyakit sombongnya. Lah begitu ada banyak penyakit meremehkan ilmu karena tidak diamal. Wa qala lan dawsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu, belajar sama sira kabeh, ta'allamu, belajar sama sira kabeh al-ilma ing ilmu, wa kunu lan ana sama sira kabeh, wabunulan ana sama sira kabeh iku min ahli saking ahli ilmu, iku min ahli saking ahli ilmu. Wa qala lan dawsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuzanu den timbang yaumal qiyamati dalam dina kiamat, yaumal qiyamati dalam dina kiamat, ya, apa midadul ulama'i, apa midadul ulama'i, maksine kira-kira ulama. Apa midadul ulama'i, maksine kira-kira ulama. Wadamu syuhada'i, lan darahi kira-kira wong kang mati syahid. Wadamu syuhada'i, lan darahi kira-kira wong kang mati syahid. Kata Rasulullah, kelak di hari kiamat, nih berkahnya kalian maknani nih harus lengkap absorb. Ya, yuzadu yaumal kiamat. Kelak di hari kiamat akan ditimbang tinta-tintanya para ulama. Kalian ini calon ulama. Ya, jadi kalau maknani, ya, kalau maknani itu harus absorb. Karena nanti dihitung
berapa tetesan, maksimum tetesan tintanya ulama. Karena ulama banyak yang mengarang absohai kitab maknani itu akan ditimbang sebagai kebaikan bagi para ulama. Begitu juga santri kalian ini, Pak. Jadi jangan meremehkan yang namanya nyoret kita. Karena nanti ini akan ditimbang sebagai saksi bahwa kalian adalah orang yang mencari ilmu. Yang kedua, damu syuhada, darahnya orang yang mati syahid, menjadi saksi ditimbang bahwa fulan bin fulan meninggal dalam memperjuangkan agama Islam. Itu. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ubida ora den sembah sapa Allah, ma ubida ora den sembah sapa Allah bisain kelawan suwiji afdola kelawan luwih utama afdolaman kelawan luwih utama fakoha kang paham sapaman fidini ing dalam agama wal faqih ini ya. Ini enggak ada. Wal faqih lan utawi wong alim fikih. Salah itu. Wal faqih lan utawi wong alim fikih wahidun kang siji iku asyaddu luwih abot ala syaitani ing atase setan min alfi abidin saking 1000 wong kang ahli ibadah. Kata Rasulullah ya, orang yang alim, satu orang alim fikih ya, itu amat berat bagi setan menggodanya ketimbang 1000 ahli ibadah. Setan itu kalau menggoda orang yang ahli fikih, satu orang bandingannya seperti menggoda 1000 orang yang ahli ibadah. Makanya jadi orang alim biar tidak ketipu, biar tidak dibodohi oleh setan yang menjelma dalam bentuk hawa nafsu kalian. Paham? Kemudian waqala lan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqala lan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u paling syafaat yaumal qiyamati dalam dina kiamat sama salah satu wong telu rupane al-anbiya pira-pira nabi, sumal ulama umuli pira-pira ulama, sumal syuhada umuli pira-pira wong kang mati syahid. Ya, kata Rasulullah, kelak di hari kiamat ada 3 orang yang akan mendapatkan syafaat, para nabi, kemudian para ulama, kemudian orang yang mati syahid. 3 orang inilah yang kelak akan diberikan syafaat oleh Allah. Mudah-mudahan ini kan pasti orang tua dibangga, ya kan? Pas akhirat nanti, ya kan? Muzaki panggilan ismuhul ulama, ya itu orang tua aja kan nggak tahunya masuk mendekati neraka. Misal, ya Allah, nanti dulu ini abah saya ini jelek-jelek begini, beliaulah yang membiayai saya hingga saya menjadi seorang ulama. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua. Siapa yang tak bangga? Ya enggak? Dia bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Zaki itu luar biasa.
Mudah-mudahan kita semua menjadi golongan orang-orang yang memperjuangkan perjuangan para ulama. Siapa tahu kita bisa memberikan syafaat kelaknya dengan tulusnya niat belajar ingin seperti para ulama. Waruyalan dan riwayatakan apa andal ulama atau maksudnya pira-pira ulama yaumal kiamati ing dalam dina kiamat iku alamana biro ing atase pira-pira mimbar iku alamana biro ing atase pira-pira mimbar min nurin saking cahaya. Diriwayatkan para ulama pada saat hari kiamat itu berdiri di atas mimbar-mimbar yang ada cahayanya. Itu saking agungnya orangnya menjadi orang alim ya. Wanakola dan tukil. Wanukilalan dan tukil sapa al-Qadhi Husain fi awalin ta'liqatihi ing dalam kawitane ta'liqati Husain anna ing satune kelakuan ruwiya kang den riwayataken aning Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ana utawa satune kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku ahabba luwih demen-demen sapa man al ilma ing ilmu wal ulama lan pira-pira ulama lam yuktab maka ora den tulis alaihi ing atase man apa khati'atuhu pira-pira kesalahan iman ayyama hayatihi ing dalam pirang-pirang dina uripe siman ing dalam pirang-pirang dina uripe siman. Barang siapa ada dia lebih mencintai ilmu dan ulama, niscaya tidak ditulis atas dirinya kesalahan-kesalahannya sepanjang hari ia masih hidup. Dan jelaslah kalau dia sudah mencintai ilmu dan mencintai ulama, mual bakal juga dia akan melakukan kesalahan oleh kesengajaan dirinya. Gak mungkin, benar gak? Ini hadis bahwasanya kalau sudah bisa mencintai lebih banyak kepada ilmu dibandingkan yang lainnya kepada ulama, niscaya tidak tertulis kesalahan-kesalahan selama hidupnya. Dan iyalah kalau sudah benar-benar cinta kepada ilmu, yang ada dia akan mengamalkan ilmu. Kalau sudah benar-benar cinta kepada ulama, yang ada kalau melakukan kesalahan dia akan malu pada dirinya. Ya, benar tak? Qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lan dawu sapa Qadhi Husain. Ini masih riwayat dari Qadhi Husain. Qala dawu sapa Qadhi Husain wa ruwiya lan riwayataken apa ana utawa setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku salat sapa man khalfa alimin ing dalem burine wong alim pakaan nama mangga kaya temen setuhune pakaan nama sholat mangga kaya temen setuhune sholat sapoman pakaan nama mangga kaya temen setuhune sholat sapoman khalfa nabiyyin ing dalem burine kanjeng Nabi. Subhanallah. Barang siapa sholat di belakang orang yang alim, maka seolah-olah sesungguhnya dirinya sholat di belakang kanjeng Nabi. Ngeri ya. Ya kan? Kamu bayangkan sholat di belakang Ta'imat kamu tumbuhan. Ya kan? Ya, kamu harus benar sholatnya ini mau caprak. Ya, paham gak? Sholatmu ini seolah-olah sholat khalfa Nabi. Faman mangkotai sapane wong iku sholat sapa man khalfa Nabi ing dalem burine Nabi. Faqat hufira maka teman-teman dan
ngapura fakat bukira maka teman-teman dan ngapura maksudnya sapalahu man, maka barang siapa ia itu sholat di belakangnya Nabi niscaya diampuni, gitu pasti diampuni oleh Allah. Fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan itu tetap di dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna hudura majlis dzikr, taman satu hune nekani majlis dzikir, taman satu hune nekani majlis dzikir iku afdhalul man luwe utama-utamane, iku afdhalun luwe utama-utama min sholati alfi rakaatin, tinimbang saking sholat 1000 rakaat, tinimbang saking sholat 1000 rakaat, wa syuhudi alfi janazatin, lan nyakseni 1000 janazah, wa iyadati alfi maridin, lan nyambangi 1000 wong geri, lan nyambangi 1000 wong geri. Hadis selanjutnya bahwa menghadiri majlis zikir, ini juga majlis zikir nih, ya, itu lebih utama dibandingkan sholat 1000 rakaat. Kemudian menyaksikan, ya, menyaksikan 1000 orang yang meninggal dunia, dan menyambangi 1000 orang yang sakit. Cuma gara-gara hadir majlis zikir seperti ini. Masih jalan. Wa qala lan sapa Umar bin Khattab, wa qala lan sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajula teman satu wong lanang iku layah ruja yakti metu sapa man sapa rajul, iku layah ruja yakti metu sapa rajul min manzilihi saking omahe rajul, wa alaihi lan iku ingatase rajul, wa alaihi lan iku ingatase rajul minad dunubi saking pira-pira dosa, minad dunubi saking pira-pira dosa, mithlu jabalin utawi madani pira-pira gunung, mithlu jabali Tihamah utawi madani pira-pira gunung tanah Tihamah, utawi madani pira-pira gunung tanah Tihamah. Faidah sami'an uli idal nalikani ngerumu sapa rajul, faidah sami'an maka idal nalikani ngerumu sapa rajul al-alima ing wong alim, khafa maka wedi sapa man, wastarja'a lan ngejabalik sapa man, andunubihi saking pira-pira dosane rajul, wastarja'alan ngejabalik sapa rajul andunubihi saking pira-pira dosane rajul, wa sorofalan lunga sapa rajul ila manzilihi mare tempati rajul, walaisa hale ora ana iku alai tetep ingatasi rajul, walaisa hale ora ana iku alaihi tetep ingatasi rajul apa dambun dosa, para kufariku maka aja misahi sapa sira kabeh, maka aja misahi sapa sira kabeh majalisal ulama ing pira-pira majlis pira-pira ulama, majalisal ulama ing pira-pira majlis pira-pira ulama, fa innallaha kana tamasatune Allah taala iku lam yakhluk ora ngedadi akan sapa Allah, ora ngedadi akan sapa Allah ala wajhil ardi ing atase arahe bumi, turbatan ing lemah, turbatan ing lemah, akromakan mulia akan min majalisul ulama tinimbang saking pira-pira majlis ulama. Nih kata Umar bin Khattab, ya sesungguhnya seorang laki-laki, ya sesungguhnya seorang laki-laki, ya
la yakhruja min manzilihi wa alaihi minadzunubi mithlu jibal tiham. Ya, sesungguhnya seorang laki-laki suatu ketika ia keluar dari rumahnya dan ia yang memiliki